Tapi apapun itu, Jokowi terlalu memaksa dan terlalu marah sehingga suatu saat nanti bisa saja dia kena batunya. Bisa jadi rahasia itu kalau terbongkar, Jokowi bakal tamat. Bahkan karir politik sekeluarga bisa selesai. Apa yang terjadi pada Hasto ini adalah contoh hukum yang tebang pilih. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siword. Jokowi mungkin bisa disebut sebagai rajanya cawe-cawe. Topeng polos yang selama ini dipakai Jokowi sejak dulu akhirnya terbongkar. Jokowi tidak sepolos yang dibayangkan. Di balik topeng itu ada wajah yang penuh dengan ambisi besar. Ambisi itu sayangnya kalau tidak diakomodir akan terlihat sosok Jokowi yang sebenarnya. Bukti cawe-cawe Jokowi mulai tercium pada Desember 2023 ketika Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo buka suara saat mengusut kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setia Novanto. Dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Agus mengaku ini kali pertama dia membocorkan ini ke publik. Agus sempat dipanggil sendirian oleh Jokowi yang ditemani oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara. Ada keanehan di balik pemanggilan itu karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Tapi kali ini cuma Agus yang dipanggil. Itu pun disuruh masuk ke istana bukan melalui ruang wartawan. Saat bertemu, Jokowi dikabarkan sempat marah dan dia meminta agar kasus e-KTP di-stop. Tapi Agus tetap menolak. Setelah itu tidak ada laporan terhadap Agus. Istana juga tidak menjawab secara tegas apakah Jokowi memang pernah memerintahkan Agus menghentikan kasus e-KTP. Sehingga muncullah kesimpulan bahwasanya Jokowi suka cawe-cawe dan mengatur di balik layar. Bukti lainnya adalah ketika Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuat satu statement yang sangat berani. Pada November lalu di podcast bersama dengan Akbar Faisal Unsensor, dia bilang kasus Formula E adalah kriminalisasi dan Hasto bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Ini adalah bukti lain terhadap dugaan cawe-cawe yang menjegal lawan politiknya karena khawatir dengan Anies yang melejit. Selain itu, keterlibatan MK yang bermanuver gila dengan membantu Gibran lolos sebagai cawapres juga dianggap sebagai ulah dari Jokowi yang cawe-cawe meskipun dibantah berulang kali. Publik tidak percaya dengan klarifikasi dari istana. Apa kata istana selalu dianggap kebalikannya. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab hubungan PDIP dan Jokowi semakin rusak. PDIP menganggap Jokowi pengkhianat dan diam-diam mendukung Prabowo Gibran. Puncak perseteruan dari itu semua adalah ketika PDIP resmi memecat Jokowi. Jokowi dikabarkan sangat marah dan berniat melakukan serangan balasan. Dugaan saya adalah Jokowi dipecat setelah pilkada agar tidak ada drama play victim yang dimainkan oleh Jokowi dan pendukungnya. Selain itu, untuk mencegah adanya campur tangan Jokowi di Kongres PDIP yang rencananya akan dilaksanakan tahun depan. Kalau memang Jokowi punya ambisi untuk mengambil alih atau membuat keributan di partai itu, maka wajar kalau dia marah karena dipecat. Atau bisa jadi karena wibawanya hancur saat dipecat. Dipecat itu konotasinya negatif, diberhentikan secara tidak terhormat. Ego Jokowi tersinggung karena dipecat. Anehnya, tidak lama setelah Jokowi dipecat, muncul spanduk provokatif yang isinya menyebutkan PDIP itu partai politik ilegal. Ya, teman-teman, PDIP bersama dengan Jokowi selama 20 tahun. Dan akhirnya berujung pada pemecatan tidak hormat. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman heboh tentang pemecatan Jokowi dan keluarganya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Dan tentu masyarakat sudah tahu kenapa Pak Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution dipecat di PDI Perjuangan. Karena sudah berbeda haluan mereka dengan PDI Perjuangan dari Pilpres kemarin sampai di Pilkada ini. Akan tetapi setelah Pak Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan secara tidak hormat, maka terlihat sekali apa yang dirasakan oleh PDI Perjuangan. Ya, tidak lama setelah itu, maka muncul spanduk yang bertuliskan Ketum Megawati ilegal. Kemudian, ya secara tiba-tiba Hasto ditetapkan sebagai tersangka di dalam kasus korupsi Harun Masiku yang merupakan kasus ini sudah berjalan selama 5 tahun. Artinya bahwa baru diungkap setelah kejadian-kejadian seperti ini. Nah, jadi teman-teman tentu peperangan antara Megawati dengan atau PDI Perjuangan dengan Jokowi tidak akan selesai sampai Hasto ini. Ya, kita tahu peperangan mereka
di Pilpres kemarin antara Jokowi dengan PDIP, dan juga pada pilkada di tahun 2024, dan kemudian ya tidak berhenti di situ peperangan mereka ya, sehingga sampai hasto Sekjen PDI Perjuangan, petinggi partai PDI Perjuangan ya dijadikan sebagai tersangka. Dan tentu ya PDI Perjuangan tidak akan tinggal diam sampai di sini. Ya mereka juga pasti akan membalas dan terus menerus, dan sampai ya kita tidak tahu kapan mereka berhenti ya peperangan ini. Kita tahu bahwa Pak Jokowi bersama dengan PDI Perjuangan sekitar 20 tahun lebih, teman-teman, semenjak dia menjadi wali kota Solo sampai menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Sehingga ketika masyarakat mengetahui bahwa perjalanan Pak Jokowi dari yang tidak dikenal menjadi orang yang terkenal, bahkan di seluruh dunia Pak Jokowi terkenal, itu oleh karena PDI Perjuangan. Ya, karena sejarah itu tidak bisa dihilangkan di dalam diri Pak Jokowi, di dalam kehidupan Pak Jokowi. Karena ya PDI Perjuanganlah sepasti ya disebutkan di situ ketika dilihat bagaimana sejarah perjalanan hidup Pak Jokowi. Jadi bagaimanapun Pak Jokowi memusuhi PDI Perjuangan sekarang, tetapi PDI Perjuangan tidak pernah lepas dari sejarah hidupnya. Karena tentu ya tanpa PDI Perjuangan ya kita tidak tahu Pak Jokowi seperti apa sekarang. Nah, tetapi karena PDI Perjuangan menyodorkan kepada rakyat bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang benar-benar memberikan hidupnya untuk rakyat, makanya rakyat memilih ini. Dan jadi ya Pak Jokowi bisa terkenal itu ya kendaraan politiknya adalah PDI Perjuangan. Nah, sehingga ketika Pak Jokowi membelok arah, dan bukan hanya Pak Jokowi, Gibran anaknya dan juga menantu Pak Jokowi semuanya berbelok arah, seakan-akan menjadi musuh dari PDI Perjuangan, menjadi musuh utama PDI Perjuangan, maka tentu ya disitulah mungkin Ibu Megawati Soekarno Putri merasakan sakit hati yang sangat luar biasa. Kenapa? Orang yang selama ini dianggap sebagai orang yang jadi kesayangannya, ya, yang dianggap sebagai anaknya. Nah, jadi tiba-tiba membelok arah dan menjadi musuh utamanya. Nah, jadi makanya peperangan antara Jokowi dan keluarganya dengan PDI Perjuangan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat, dalam waktu dekat. Karena ya apalagi ya Sekjen PDI Perjuangan dijebloskan ke dalam penjara, dan tentu PDI Perjuangan juga tidak pernah tinggal diam di dalam hal ini. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Kandas hubungan 20 tahun Jokowi dan PDIP berujung pada pemecatan. Bersama PDIP dari Solo, Jokowi Dodo Jokowi meniti karir politiknya sebagai wali kota, gubernur Jakarta, dan puncaknya Presiden Indonesia. Berlangsung hampir 20 tahun, hubungan Jokowi dan PDIP kandas dengan keputusan pemecatan pada 2024. Berdasarkan catatan Detikcom sepanjang 2024 pada Senin 23 Desember 2024, keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP muncul sejak 2023. Keretakan tersebut tak lepas dari Pilpres 2024. Menjelang Pilpres 2024, bibit-bibit keretakan hubungan Jokowi dan PDIP muncul. Ya, Jokowi sekian kali memberikan kode mendukung kader PDIP Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024, namun di tengah jalan berubah arah. Kemudian HUT ke-50 PDIP di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 10 Januari 2023 menjadi acara terakhir kali Jokowi menghadiri acara HUT PDIP. Seiring waktu, Jokowi seakan masih tampak bersama PDIP. Kemudian Jokowi diundang dan hadir saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP untuk Pilpres 2024 pada April. Ya, PDIP dapat mencalonkan diri sendiri pada Pilpres 2024.
Kemudian teman-teman, kerenggangan hubungan antar Jokowi dan PDIP makin terlihat saat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang saat itu masih kader PDIP, maju sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto. Prabowo Gibran didukung koalisi Indonesia Maju. Setelah pengumuman pasangan Pilpres 2024 Prabowo Gibran, hubungan Jokowi dan PDIP praktis semakin renggang dan cenderung panas. Jokowi tidak datang pada dua acara besar PDIP pada 2024. Kedua acara tersebut adalah HUT PDIP pada Januari 2024 dan HUT Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. PDIP juga tidak mengundang Jokowi ke acara Rakernas PDIP pada 24-26 Mei 2024. Seakan malu-malu, hubungan keduanya belum secara terang-terangan dinyatakan berakhir. PDIP baru menyatakan putus hubungan setelah Jokowi tak lagi menjabat presiden. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 4 Desember 2024. Hasto menyebutkan Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga PDIP dan akan memecat 27 kader PDIP. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan, kata Hasto Rabu 4 Desember. Dan setelah itu teman-teman, pemecatan itu terlihat spanduk ilegal, di mana dikatakan di dalam spanduk itu Ketum Megawati Soekarno Putri adalah ketum ilegal. Dan tidak lama setelah itu teman-teman, Hasto diumumkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku. Nah, itu adalah peperangan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Terlihat sekali dari pilkada kemarin, di mana mereka saling mengusung jagoan mereka masing-masing dan juga mendukung jagoan mereka masing-masing, dan sampai juga pada KPK mengumumkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dijadikan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku atau suap Harun Masiku. Nah, itu teman-teman, berikan komentar Anda bagaimana hubungan dari PDI Perjuangan di dalam hal ini. Dan tentu seperti yang saya katakan tadi, bahwa PDI Perjuangan tidak pernah lepas di dalam diri Pak Jokowi. Karena ketika kita melihat sejarah hidup Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan tetap disebutkan di situ. Sampai jumpa di video berikutnya.